Di awal scene tampak Baki yang baru saja melakukan medical check up bersama Dr. Kureha. Kureha berkata kalau Baki saat ini perlu menjalani pemeriksaan setelah bertarung hebat melawan makhluk terkuat sepanjang sejarah yaitu Pickle. Ya, walaupun melihat sepak terjang Baki, Dr. Kureha juga merasa kalau pemeriksaan ini sudah sangat terlambat. Bahkan petarung profesional pun tidak mungkin memiliki tubuh yang penuh luka seperti tubuhnya. Mendengar hal itu, Baki pun mengaku kalau dia sudah mengetahui hal tersebut. Tapi sayangnya, walaupun tubuhnya bermasalah, Baki tetap tidak bisa mengubah jalan hidupnya. Mendengar hal itu, Dr. Kureha pun merasa paham dengan keadaannya. Kemudian dia pun berkata akan mengabari Baki apabila mendapatkan suatu masalah dengan kondisi tubuhnya itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dan tampak Dr. Kureha mengeluarkan keringat dingin dengan hasil pemeriksaan Baki. Kemudian, dia pun segera menghubungi rekannya untuk memberitahu hal tersebut dan memaksanya untuk segera datang, meskipun dia sedang kencan dengan seorang wanita. Tidak lama kemudian, rekannya Dr. Kureha yang bernama Mogi Kenjiro pun muncul. Dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat bentuk otak yang sangat aneh. Kemudian Dr. Kureha pun membenarkan kalau yang dia lihat itu adalah otak hominidae. Atau lebih tepatnya, sebuah lobus frontal milik pemuda asal Jepang yang berumur 18 tahun. Dr. Kureha pun meminta pendapat dan saran dari sahabatnya itu sebagai ahli ilmu saraf terbaik. Karena menurutnya, walaupun dia tidak sebaik Mogi sebagai ahli ilmu saraf, tapi dia menyadari bentuk lipatan otak itu tidak seperti manusia normal pada umumnya. Karena kerutan otak itu jelas berbentuk seperti iblis. Kemudian Dr. Kureha kembali bertanya pada sahabatnya itu, apakah lipatan otak memang terkait dengan pribadi seseorang? Melihat otak itu, Mogi pun mengakui kalau ternyata ilmunya itu masih cetek lah. Dia pun menganggap kalau otak itu sangat istimewa dan merupakan sebuah keajaiban. Dan soal pertanyaan Dr. Kureha, Mogi pun tidak tahu harus berkata apa. Karena sebagai ahli saraf, dia pun harus mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Tapi melihat kerutan otak di depannya itu, Mogi pun menjawab dengan lantang. Kalau pribadi dari orang yang memiliki otak ini sudah jelas kalau dia seperti iblis. Mendengar jawaban itu, Dr. Kureha pun tampak membenarkannya. Scene kemudian memperlihatkan Kozue di kamarnya, yang saat itu sedang membayangkan wajah Ali Junior ketika dia sedang menangis. Dalam benak Kozue, Ali Junior memang terlihat tampan dan penuh percaya diri. Selain itu, dia juga tampak bisa meraih segalanya. Namun akhirnya ekspresi sebaliknya pun muncul saat segala yang dia miliki itu kandas. Arogansi, kebenaran palsu, kepura-puraan, kesombongan, harga diri, dan juga ego. Semua itu kandas setelah dikalahkan oleh Baki. Dan yang hanya Ali miliki saat itu hanyalah air mata, ingus, dan juga air liur. Dan menurut Kazue itu merupakan hal yang indah. Oleh karena itu, untuk menenangkan Ali yang sedang menangis, waktu itu Kazue memeluk Ali cukup lama. Walaupun pada akhirnya seluruh pakaiannya itu menjadi benar-benar basah karena air matanya. Kemudian Ali Junior yang merasa sudah ditenangkan oleh Kazue pun mengucapkan terima kasih. Namun dia pun bertanya, apa alasan Kozue hingga mendekapnya sangat lama? Dekapan yang lembut, penuh emosi, dan juga menghangatkan. Lalu Kozue menjawab, kalau apa yang dia lakukan itu layaknya seperti perlakuan seorang ibu. Karena hal itulah yang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Dan jelas, tindakan itu pun membuat Ali terpesona. Sehingga Ali kembali bertanya, karena mereka itu bukanlah sepasang kekasih. Namun Kozue berkata kalau semua itu adalah karena cinta. Tapi menurutnya cinta tidak selalu berarti asmara, layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya. Mendengar hal itu, Ali pun tampak kecewa karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Sehingga dia pun mengaku pada Kozue kalau dia memang benar-benar naif soal urusan cinta. Bahkan saat itu Ali Junior pun menyadari kalau Baki adalah pria yang membuat Kozue jatuh cinta. Oleh karena itu, Ali Junior merasa benar-benar dikalahkan oleh Baki dalam pertarungan dan juga soal asmara. Lalu sambil meninggalkan Kozue, Ali pun sekali lagi mengucapkan terima kasih atas cinta yang sudah dia berikan. Dalam benaknya, Ali pun menyadari kalau hal itu bahkan bukan sebuah penolakan. Karena Baki bahkan tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan hati Kozue. Dan menurutnya, dalam urusan cinta dia lebih parah dari seorang pecundang.
Keesokan harinya Kozue tampak kesiangan dan tergesa-gesa. Begitupun dengan Baki yang sudah berada di hadapannya. Hingga akhirnya mereka pun berangkat sekolah bersama sambil mengobrol santai karena sudah lama tak berjumpa. Dan mereka juga tampak saling bercanda layaknya seorang kekasih. Dalam benaknya Baki mengaku kalau dia tidak perlu ada di sisinya karena yang terpenting adalah Kozue merasa bahagia. Tapi walaupun begitu, dalam lubuk hatinya Baki merasa ingin berada bersama Kozue lebih lama. Dan saat ini cerita pun beralih kembali pada Baki yang sedang dipukuli oleh preman di sebuah lorong sepi. Tapi saat salah satu dari preman itu mengeluarkan pisau, tiba-tiba saja Baki mengeluarkan auranya yang sangat kuat dan jelas. Auranya itu membuat nyali si preman ciut. Bahkan pisau yang dia pegang tadi seakan mengecil menjadi seperti gantungan kunci. Namun tiba-tiba saja seseorang melerai mereka. Dan orang itu adalah Pak Kuriagawa alias mantan ajudannya Emi Akezawa mendiang ibunya Baki. Kemudian Kuriagawa pun meminta kedua preman itu berterima kasih padanya. Karena menurutnya apabila dia terlambat sedikit saja, pasti mereka akan mengalami luka yang parah seperti retak tulang di wajah, gegar otak, cedera organ dalam, gigi patah, dan bahkan kebutaan. Mendengar perkataan Pak Kuriagawa jelas membuat kedua preman itu pun kabur ketakutan. Dan melihat Pak Kuriagawa kembali setelah lama tidak berjumpa, jelas membuat Baki sangat bahagia. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah kafe untuk melanjutkan pembicaraan. Di sana Kuriagawa pun membahas pertarungan antara Baki melawan ayahnya Yujiro Hanma yang akan segera terjadi. Pertarungan terhebat sepanjang sejarah dan terdahsyat di muka bumi. Namun setelah mendengar ucapan Kuriagawa, Baki pun mengatakan kalau itu bukanlah suatu masalah yang besar dan hanya pertarungan antara anak dan ayah saja. Lalu dari lubuk hati yang paling dalam, Kuriagawa pun meminta Baki untuk membalaskan dendam ibunya karena saat ini adalah momen yang tepat. Baki pun mengingat kembali kejadian 5 tahun yang lalu saat ibunya berkata kalau dia harus membuat ayahnya bangga. Tapi sayangnya Baki berakhir oleh serangan ayahnya Yujiro Hanma. Lalu sejak saat itu dia pun berkali-kali meragukan perasaannya. Apakah dia benar-benar membenci ayahnya itu? Kemudian Baki pun bertanya kepada Kuriagawa, apakah ayahnya itu berhak menerima pembalasan atas kematian ibunya. Mendengar hal itu jelas membuat Pak Kuriagawa kebingungan. Tapi Baki melanjutkan perkataannya, karena menurutnya ibunya itu bukanlah orang yang biasa. Kemudian Shin pun memperlihatkan masa lalu ibunya Baki, Akezawa Emi, yang baru saja menikah dengan Eiichi yang merupakan kepala salah satu keluarga terkaya di dunia. Hingga akhirnya mereka pun membuat pesta pernikahan yang sangat megah di Bali. Tapi di sana, Emi bertemu dengan Yujiro yang kebetulan menjadi salah satu tamu undangan. Dan karena pertemuan itu segalanya pun akhirnya berubah. Dan ketika Emi melihat Yujiro menghabisi seorang petarung di atas ring, akhirnya membangkitkan hasrat Emi untuk menyaksikan kekerasan. Dan kekejaman yang terpendam dalam hati Emi pun dirasakan oleh Yujiro sejak awal mereka bertemu. Lalu ketika Yujiro menghabisi Eiichi di tempat mereka menginap, Yujiro pun berkata kalau Emi merupakan wanita yang sangat menyukai darah melebihi siapapun. Dan setelah mendengar hal itu tampak Emi pun tersenyum. Kemudian Yujiro pun mengaku kalau Emi merupakan wanita yang selama ini dia dambakan. Kemudian dia pun meminta Emi untuk melahirkan anaknya. Baki juga mengaku kalau hubungan dia dan ibunya itu tampak tidak normal. Tapi sebagai penanggung jawab Baki, Emi memberikan tempat tinggal dan juga uang saku kepadanya. Bahkan ibunya itu juga menyiapkan pelatih dan sarana latihan terbaik untuk Baki agar menjadi seorang petarung elit. Dan semua itu dia lakukan hanya untuk meraih cinta Yujiro Hanma. Tapi walaupun begitu, Emi tampak tidak pernah menyayangi Baki sama sekali. Dan itu lebih seperti seorang wanita yang tergila-gila pada suaminya. Dan Baki hanyalah alat untuk mencapai tujuannya itu. Sedangkan yang Yujiro Hanma inginkan hanyalah Baki menjadi kuat dan mau menjadi lawannya. Bahkan dia pun mengancam Emi apabila Baki tidak dapat memuaskannya. Maka Emi tidak ada bedanya dengan wanita tua yang tidak bernilai. Dan Emi pun meluapkan kekesalannya itu pada Baki karena menganggap anaknya itu sangat lemah. Baki juga mengaku
Kalau dulu saat dia setengah sadar, dia menyaksikan sendiri kejadian yang terjadi. Saat itu ayahnya memeluk ibunya. Tapi pelukannya itu terlalu keras hingga ibunya juga memeluk ayahnya sambil menangis. Oleh karena itu, Baki merasa sebagai seorang perempuan keinginan ibunya itu sudah terpenuhi. Mendengar hal itu dari Baki, Kuryagawa pun semakin kecewa hingga menangis. Dan sambil memendam kekecewaannya itu, dia pun berkata pada Baki, tindakan Emi sebagai seorang wanita memang sudah tercapai. Tapi semua itu hanyalah hal yang didambakan oleh Emi. Dan seharusnya Baki mengutamakan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Baki pun mengerti kalau Kuryagawa sangat mencemaskan dirinya. Namun Kuryagawa pun berpesan pada Baki kalau hidup itu hanya sekali dan jangan menganggap enteng. Kemudian dia pun bertanya akan kemana Baki membawa hidupnya itu. Lalu sambil merenung, Baki pun berkata pada Pak Kuryagawa kalau saat itu dia mendengar suara bisikan malaikat ketika dia sedang dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Dan tiba-tiba saja ibunya itu berada di depan makhluk terkuat di bumi, lalu memukul monster itu dengan sekuat tenaga. Dan sambil membusungkan dadanya, dia mengatakan kalau saat ini dia adalah lawannya. Setelah itu Baki pun bertanya berkali-kali pada Pak Kuryagawa, ketika seseorang berdiri di hadapan Yujiro Hanma, apakah kau tahu apa artinya? Dan ketika seorang menyentuh Yujiro Hanma, apakah kau paham apa artinya? Lalu kau juga tentu paham apa artinya ketika seseorang menantang Yujiro Hanma untuk bertarung. Setelah itu sambil menangis, Baki pun berkata kalau dia sebenarnya mengerti kalau ibunya itu bertukar nyawa demi menyelamatkannya. Baginya kata-kata ibunya saat itu lebih dari cukup. Dan bahkan Baki siap menukar sisa hidupnya untuk kata-kata ibunya itu. Dan dengan kata-kata itu jugalah yang membuat Baki menjadi lebih kuat. Lalu dengan kata-kata itu juga seluruh kekuatan Baki berasal. Mendengar perkataan Baki itu, Mr. Kuryagawa pun kembali bertanya, apakah kata-kata itu jugalah yang membuat Baki berusaha menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia? Lalu sambil mengelap air matanya, Baki pun menjawab kalau hal itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. Mendengar jawaban itu, Kuryagawa pun merasa malu, kemudian dia pun meminta maaf kepada Baki karena dia merasa sudah salah paham. Tapi tanpa disangka, saat itu Baki juga melakukan hal yang sama seperti Pak Kuryagawa. Hingga akhirnya Baki pun pulang sambil berlari. Dan dalam benaknya Baki pun merasa mulai memahami emosinya saat menceritakan masa lalunya. Sebuah hasrat untuk melampaui ayahnya dan juga takdir untuk mengalahkannya. Semua itu dia lakukan untuk membalas kebaikan hati ibunya. Oleh karena itu, Baki beranggapan kalau hal tersebut tidak bisa disamakan dengan balas dendam. Scene kemudian beralih ke sebuah penjara di negara bagian Arizona, atau sering juga disebut dengan sebutan Black Pentagon. Dan di sana tampak juga Yujiro Hanma yang akan segera menghadapi Mr. Unchained Biscuit Oliva. Lalu sambil mempersiapkan sarung tinjunya, Yujiro berkata kalau Oliva memang yang terkuat di Amerika. Tapi menurutnya, Oliva hanyalah seorang narapidana yang tinggal di dalam sebuah penjara. Namun menurutnya, ruang yang diberikan mereka kepadanya memang terlalu luas. Tapi menurut Yujiro, melihat otot Oliva yang ditempa secara berlebihan dan juga koleksi buku yang jumlahnya tidak bertambah, Yujiro merasa kalau itu merupakan sebuah tanda kegelisahan bagi Oliva. Lalu setelah memasang kuda-kuda, Oliva pun menyerang Yujiro Hanma. Tapi sayangnya, pukulan Yujiro lebih cepat bersarang pada wajahnya. Bahkan saking kerasnya pukulan itu, Oliva pun terpental hingga menabrak lemari buku yang berada jauh beberapa meter dari tempatnya. Namun bukan Oliva namanya apabila menyerah hanya dengan satu serangan saja. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, Oliva pun berkata pada Yujiro kalau dia tidak unggul dalam adu tinju, yang artinya saat ini Oliva mengajak Yujiro untuk mengadu kekuatan murni. Hingga akhirnya keduanya pun saling mencengkram hebat. Lalu sambil mencengkram Oliva, Yujiro pun berkata kalau seseorang yang berada di posisi paling tinggi di atas permukaan laut adalah pemenangnya.
Yujiro berkata seperti itu pun bukan tanpa alasan, karena saat ini kepala biskuit Oliva berada di 1105,8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kepalanya berada di atas 1106,3 meter, unggul 1 meter kurang dibandingkan biskuit Oliva. Dan akhirnya, biskuit Oliva pun tampak berhasil ditaklukkan oleh makhluk terkuat di bumi, siapa lagi kalau bukan Yujiro Hanma. Shin pun kemudian beralih ke rumah Tokugawa. Saat itu tampak seseorang sedang melakukan hormat dengan sopan kepadanya, yang ternyata sosok itu adalah sang Perdana Menteri. Dan tampak sekali seorang Perdana Menteri pun sangat menghormati Tokugawa. Bahkan dia pun selalu mengeluarkan keringat dingin di setiap ucapan Tokugawa. Kemudian Tokugawa pun berkata pada Perdana Menteri, kalau beban yang mengganggunya itu bisa dihilangkan dengan beberapa kilo. Dan kilo yang dimaksud Tokugawa di sini adalah uang, yang tidak dihitung dalam satuan yen melainkan satuan kilo. Dan saat itu juga Tokugawa langsung memperlihatkan uang cash gepokan yang begitu banyak pada Perdana Menteri. Dan apabila ditotalkan, jumlahnya sama dengan 300 kilo. Atau apabila dikonversikan ke dalam yen, maka nilainya adalah 3 miliar yen. Lalu setelah itu, tampak Tokugawa pun menjelaskan permintaannya itu kepada Perdana Menteri. Shin pun kemudian memperlihatkan Perdana Menteri yang saat itu sedang mengadakan pembicaraan dengan kedua menterinya. Dan ternyata pembicaraan itu mengarah tentang pertengkaran seorang ayah dan anak. Kemudian Perdana Menteri pun bertanya pada dua menterinya, kenapa hal sepele seperti pertengkaran keluarga itu hingga membutuhkan persetujuan negara? Lalu dengan wajah pucat Menteri Pertahanan pun menjelaskan kalau Menhan sebelumnya sempat mengabarinya tentang pria itu, karena namanya saja sudah begitu terkenal dan mendapatkan penghormatan selama beberapa tahun, termasuk dari para pendahulu sebelumnya. Mendengar penjelasan seperti itu jelas membuat Perdana Menteri penasaran. Dan kemudian dia pun bertanya tentang sosok pria tersebut, dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Yujiro Hanma. Mendengar pertanyaan seperti itu, keringat pun semakin mencuat pada wajah Menteri Pertahanan. Kemudian dia pun berkata kalau sangat susah baginya untuk menjelaskan sosok itu kepada Perdana Menteri. Tapi menurutnya Yujiro bisa dikatakan sebagai pria yang kuat. Dan kekuatannya itu sudah di luar nalar seorang manusia. Kuat yang diartikan sebagai kekuatan murni atau kekuatan fisik. Lalu dengan santai Perdana Menteri pun menanggapi kalau Jepang merupakan negara yang diatur oleh hukum. Jadi bagaimana bisa seseorang dengan kekuatan kasar seperti itu dapat menjadi sebuah ancaman? Kemudian, untuk memperjelas maksudnya itu, Menhan pun akhirnya menceritakan kisah lama. Kejadian itu terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri sebelumnya, yang saat itu diserang secara langsung oleh Yujiro di kediaman resminya. Bahkan gilanya, Yujiro pun sempat menelepon Perdana Menteri sebelum memulai aksinya itu. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, lebih dari 100 pasukan anti huru-hara bersenjata lengkap melakukan siaga untuk menjaganya. Hanya saja, barikade itu diterobos dengan sangat mudah oleh Yujiro Hanma. Setelah mendengar kisah itu, Perdana Menteri pun bertanya pada Menteri Pendidikan, apakah dia mengetahui kisah tersebut. Kemudian Menteri Pendidikan pun mengaku kalau dia hanya pernah mendengar rumor saja. Kemudian Menhan pun menjelaskan kalau pada saat itu Perdana Menteri membungkam media untuk menjaga ketertiban. Mendengar penjelasan itu, Perdana Menteri pun kembali bertanya, apakah senjata terkuat dari negara pun tidak dapat menandinginya. Dan sadar kalau Perdana Menteri belum sepenuhnya mengerti, Menteri Pertahanan pun kembali menjelaskan kalau Yujiro Hanma merupakan satu-satunya orang di dunia yang menjalin perjanjian persahabatan dengan Amerika. Mengetahui betapa ngerinya Yujiro Hanma, akhirnya Perdana Menteri pun dibuat terperangah. Hingga akhirnya Perdana Menteri pun diperlihatkan sosok Yujiro Hanma lewat visual terbarunya. Dan yang memperlihatkan video itu pada Perdana Menteri adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi. Melihat wajah Yujiro di video membuat Perdana Menteri semakin pucat. Bahkan dia pun berkomentar kalau garangnya wajah Yujiro tampak seperti iblis. Kemudian Pak Sekjen pun menanggapi komentar Perdana Menteri itu dengan serius dan berkata kalau Yujiro memanglah jelmaan iblis yang sebenarnya. Mendengar perkataan itu, Perdana Menteri pun menyangka kalau Pak Sekjen merupakan penggemar dari Yujiro Hanma. Mendengar pertanyaan itu, Pak Sekjen pun menyadari kalau Perdana Menteri tampak belum mengerti. Kemudian dia pun kembali menjelaskan, Yujiro Hanma adalah satu-satunya pria dengan kekuatan murni. Dan dengan satu tangan saja,
dia bisa mewujudkan apapun keinginannya. Yang dengan kata lain, Yujiro merupakan panutan dari semua pria yang ada di dunia. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun kembali bertanya, apakah tidak ada yang bisa mereka lakukan? Seperti menembaknya dengan sniper. Kemudian Sekretaris Jenderal pun menjawab, untuk mencoba menghabisi Yujiro dengan menggunakan sniper juga tampak mustahil. Karena Yujiro melakukan perjanjian persahabatan dengan Amerika. Dan apabila kita melakukan itu, maka Amerika akan menjadi musuh Jepang. Dan bahkan apabila itu Amerika sekalipun, mereka tidak akan berani melakukan itu, ungkap Pak Sekjen. Karena seluruh dunia pun ingin bersekutu dengan Ogre. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani mencobanya. Pak Sekjen pun menambahkan kalau saat ini Yujiro Hanma adalah senjata terkuat di dunia dan menjadikannya sekutu adalah kunci kemenangan melawan negara besar lainnya. Oleh karena itu, tidak ada negara manapun yang ingin menghabisinya. Saat itu Pak Sekjen pun kembali berusaha menjawab pertanyaan Perdana Menteri sebelumnya tentang dirinya yang dianggap seorang penggemar Ogre. Pak Sekjen pun menjelaskan, baik itu anggota parlemen, pianis, rocker, bahkan tentara sekalipun. Seandainya mereka terlahir dengan kekuatan murni seperti Yujiro, maka mereka pasti akan mengejar impiannya dengan kekuatan itu. Pasti mereka akan memilih hidup seperti Ogre. Dengan kata lain, jabatan seperti Perdana Menteri, politisi, dan yang lainnya hanyalah jabatan sebagai pengganti kekuatan murni saja. Dan itulah sebabnya Yujiro merupakan satu-satunya ahli kekuatan murni di dunia. Scene kemudian beralih ke pangkalan militer Amerika. Di sana diperlihatkan Kapten Stradom sedang melatih para prajurit terbaiknya tentang teknik bertarung yang digunakan di medan perang. Karena saat berperang tidak ada gerakan yang dilarang. Hingga akhirnya dia memanggil salah satu bawahannya yang bernama Mark, yang memiliki karir cemerlang di MMA sebagai petarung Muay Thai dan juga petinju profesional. Kemudian, Kapten Stradom pun meminta Mark untuk menghabisinya tanpa aturan apapun. Lalu sesuai perintah, Mark dengan kuda-kuda Muay Thai-nya langsung menendang Kapten Stradom. Tapi sayangnya, kaki Stradom lebih cepat menendang biji Mark hingga dia terkapar. Begitu juga Howard dengan keahlian judonya yang berakhir dengan matanya yang terkena colokan jari Stradom. Kemudian Richard dengan kemampuan boxing yang berakhir dengan bantingan. Lalu Smith dengan kemampuan wrestlingnya yang juga kehilangan kesadaran. Dan yang terakhir adalah Takahashi dengan kemampuan kungfu kunonya yang berakhir terikat oleh sabuk hitam milik Kapten Stradom. Setelah memberikan beberapa contoh, Stradom pun kemudian memberikan nasihat kepada para bawahannya itu tentang adanya perbedaan besar antara pertempuran di medan perang dengan seni bela diri biasa. Oleh karena itu, dia pun meminta para bawahannya itu untuk menggunakan gerakan terlarang di medan perang. Setelah membubarkan pasukannya, Kapten Stradom pun tampak sedang mengerjakan sesuatu, mulai dari mempersiapkan bahan peledak skala kecil yang dia simpan pada sarung tangan dan sepatunya yang tampak sudah dimodifikasi. Dan ternyata, semua perlengkapan itu Stradom siapkan untuk bertarung menghadapi Yujiro Hanma. Karena sebelumnya Yujiro berpesan pada Stradom, apabila Stradom masih ingin mempertahankan hubungannya dengan Yujiro, maka setahun sekali dia harus berusaha untuk menghabisinya. Entah itu menggunakan senjata, bahan peledak, atau nuklir sekalipun. Yujiro mempersilahkannya. Dan itu adalah sebuah syarat yang diberikan oleh Ogre, agar dia bisa diakui sebagai orang terdekatnya. Tapi secara tiba-tiba Yujiro pun muncul di belakang Stradom. Dan saat itu, Stradom yang terkejut pun berusaha untuk menjauh dengan cara yang tak biasa. Lalu sambil memasang kuda-kuda, Stradom tampak memberi sinyal kalau dia siap untuk bertarung. Hanya saja, melihat peralatan aneh yang dipakai Stradom membuat Yujiro tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba saja dengan kecepatan kilat Yujiro menendang Stradom. Hingga akhirnya, pelindung kepala yang sudah Stradom persiapkan pun terlempar ke udara. Lalu sambil menatap tajam, Yujiro pun berkata kalau Stradom sudah mengingkari janjinya karena Yujiro merasa Stradom berani berhadapan dengannya tanpa harapan akan menang. Mendengar hal itu dengan wajah pucat, Stradom pun mengatakan tidak. Dan setelah dia mengingat kembali peledak yang sudah dia persiapkan, Stradom pun tampak kembali percaya diri. Lalu dia pun dengan berani memprovokasi Yujiro Hanma.
Tapi tiba-tiba saja, seluruh armor tempur yang sudah dia persiapkan pun hancur akibat tendangan Yujiro sebelumnya. Tapi apa mau dikata, Stridem pun sebisa mungkin menyembunyikan ketakutannya. Kemudian Stridem yang panik tiba-tiba saja memukul kedua tangannya sebagai tanda untuk memulai pertarungan. Tapi sayangnya, dia lupa kalau sarung tangannya itu sudah dipersiapkan bahan peledak. Dan akhirnya memicu ledakan yang membuatnya terkapar tidak berdaya. Scene saat ini kembali memperlihatkan Baki yang sedang berlatih di ruang bawah tanah rumahnya. Tidak seperti biasanya. Saat itu Baki terlihat sangat tegang ketika akan menghadapi lawan imajinasinya. Dan ternyata, sosok itu bukanlah manusia biasa. Karena yang muncul di hadapannya kali ini adalah sosok makhluk terkuat di dunia, alias sang ogre Yujiro Hanma. Tapi walaupun begitu, Baki merasa kalau lawan imajinasinya itu belum cukup kuat apabila dibandingkan dengan yang asli. Tapi tiba-tiba saja lawan imajinasinya itu melancarkan sebuah serangan kepada Baki sambil melepaskan pukulan yang sangat kuat. Begitupun juga Baki yang berusaha untuk membalas pukulan tersebut. Hingga akhirnya, tumbukan di antara mereka berdua pun terjadi dan menciptakan gelombang kejut kuat hingga menyebabkan gempa bumi ringan yang dirasakan oleh para penghuni lain di sekitar rumahnya. Dan akibat pukulan itu, terlihat Baki terlempar hingga menghancurkan tembok, lalu dia pun akhirnya terkulai lemas tidak berdaya. Yang ternyata sosok itu lebih kuat daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Yujiro yang sedang menemui Tokugawa di kediamannya. Maksud dari kedatangannya itu adalah meminta Tokugawa untuk segera melakukan medical check up. Hal itu pun jelas mengejutkan Tokugawa. Karena menurutnya apa yang dilakukan Yujiro saat ini tidaklah seperti biasanya. Mendengar hal itu, Yujiro pun tampak cukup kesal. Karena menurutnya omongannya itu hanyalah sekedar basa-basi saja. Tapi melihat kebaikan hati sang ogre, Tokugawa malah salah menafsirkan. Dan menganggap kalau saat ini Yujiro Hanma sudah berubah menjadi sosok yang lain, tidak seperti ogre yang dia kenal. Bahkan saat itu Tokugawa lebih memilih untuk menghisap pipanya dibandingkan mendengarkan nasihatnya itu. Nah, melihat Tokugawa yang tampak mengacuhkan perkataannya, Yujiro pun kembali menegur Tokugawa. Dan jelas, hal itu membuat Tokugawa semakin kesal. Lalu dengan nada yang tinggi dia pun mengumpat pada ogre. Tapi tiba-tiba saja, Tokugawa menjatuhkan pipanya itu. Karena saat ini dia merasa tampak ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kemudian, dia pun mengalami batuk yang sangat parah sambil mengeluarkan darah. Dan tidak lama setelah itu, Tokugawa pun akhirnya tidak sadarkan diri di hadapan sang ogre. Melihat kejadian itu, Yujiro pun tampak menyesalkan tindakan Tokugawa karena sudah mengacuhkan peringatannya. Hingga akhirnya, dia pun segera menemui salah satu pelayan Tokugawa dan memintanya untuk segera menghubungi dokter. Setelah dari kediaman Tokugawa, tampak Yujiro Hanma dengan santai berjalan di tengah kota. Dan jelas, auranya itu lagi-lagi membuat orang tidak berani untuk mendekatinya. Tapi saat itu ada sesuatu hal menarik yang akhirnya terbongkar, yaitu Yujiro dapat melihat kelemahan seseorang hanya dengan pandangannya. Mulai dari sel kanker mikro yang bahkan belum disadari oleh penderitanya. Bahkan hingga lubang gigi sekalipun dia juga bisa mendeteksinya. Atau dengan kata lain, matanya itu bisa menembus organ dalam pada setiap manusia. Dan bisa melihat semua itu 100% tanpa kegagalan. Dan dengan matanya itu juga, Yujiro bisa melihat titik vital seseorang. Bahkan mesin X-ray berkualitas tinggi atau ahli bedah terampil sekalipun tidak dapat menandingi 100% tingkat keberhasilan mata Yujiro Hanma. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao!